for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai algoritma Warshall untuk menentukan apakah terdapat jalur terarah dari VI ke VJ. Dengan anggota kelompok, yaitu saya sebagai moderator, Syafiq Jadi Wildanu. Saya Novelita Divani. Saya Muhammad Zaki Alan Fernando. Saya Nabila Ramadhani. Saya Naila Marini. Baik, kita lanjut ke materinya. Yang pertama itu apa itu algoritma Warshall? Algoritma Warshall adalah metode untuk menemukan keterjangkauan atau reachability dalam graf dengan menggunakan matriks ketetanggaan atau adjacency. Algoritma ini dapat menentukan apakah ada jalur antara dua simpul. Ini merupakan algoritma yang sangat efisien untuk graf yang tidak terlalu besar. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari algoritma Warshall adalah untuk menentukan apakah ada jalur antara dua simpul dalam graf, langsung atau tidak langsung. Hasilnya adalah transitive closure, yaitu matriks yang menunjukkan hubungan antar simpul. Jadi, jika ada jalur dari A ke B dan dari B ke C, maka algoritma ini memastikan bahwa ada jalur dari A ke C. Outputnya adalah matriks yang menunjukkan keterhubungan semua simpul. Lanjut. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Novel. Algoritma Warshall untuk menentukan apakah terdapat jalur terarah dari VI ke VJ. Yang diketahui, matriks ketetanggaan AIJ dari graf berarah. Yang pertama, ubah semua entry sepanjang diagonal menjadi satu. Yang kedua, dengan menggunakan matriks yang diperoleh pada langkah pertama, untuk setiap baris yang pada kolom 1 terdapat angka 1, tambahkan baris pertama dari matriks ini ke baris yang bernilai 1 menggunakan penjumlahan boolean. Yang ketiga, dengan menggunakan matriks yang diperoleh pada langkah kedua, untuk setiap baris yang pada kolom kedua terdapat angka 1. Tambahkan baris kedua dari matriks ini ke baris yang bernilai 1 menggunakan penjumlahan boolean. Yang keempat, lanjutkan untuk semua kolom. Baik, selanjutnya. Dengan menggunakan algoritma Warshall, kita akan menemukan matriks keterjangkauan untuk grafik berarah pada gambar 9.8. Simpul V1, V2, V3, dan V4 adalah titik di graf. Busur atau arah antar simpul seperti V1 ke V2 menentukan hubungan antar simpul. Kemudian baris I merepresentasikan simpul awal atau VI, kolom J merepresentasikan simpul tujuan VJ, dan elemen AIJ bernilai 1 jika ada busur atau arahan dari simpul V1, VI ke VJ. Dan elemen AIJ bernilai 0 jika tidak ada busur atau arahan dari simpul VI ke VJ. Sebelum kita memulai langkah yang telah dijelaskan sebelumnya, cara menentukan matriks jangkauan untuk grafik berarah pada gambar 9.8 dimulai dengan menuliskan matriks ketetanggaan. Untuk grafik ini, cara mencarinya dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Yang di atas merupakan baris dan yang di sebelah kiri adalah kolom. Dapat kita lihat bahwa dari V1 ke V1 bernilai 0 karena tidak ada baris atau arahan yang menunjukkan tanda dari V1 ke V1. Kemudian ada V1 ke V2. Itu bernilai 1 karena ada busur atau arahan yang menunjukkan tanda dari V1 ke V2. Kemudian ada dari V1 ke V3 bernilai 0 karena tidak ada baris atau arahan yang menunjukkan dari V1 ke V3. Dan yang keempat, bernilai 0 karena tidak ada arahan yang menunjukkan tanda ke V1 ke V4. Kemudian, dari V2 ke V1 bernilai 0 karena tidak ada busur atau arahan yang menunjukkan tanda yang menunjukkan dari V2 ke V1. Kemudian, untuk V2 ke V2 juga sama bernilai 0, dan V2 ke V3 bernilai 1 karena terdapat busur yang menunjukkan arah hubungan antara V2 dan juga V3.
Dari V2 ke V4 juga bernilai 0 karena tidak ada busur atau arahan yang menunjukkan arahnya. Dan yang ketiga ke V3 ke V1 bernilai 0. V3 ke V2 juga bernilai 0. V3 ke V3 juga bernilai 0. Dan V3 ke V4 bernilai 1 karena ada busur atau arahan yang menunjukkan hubungan antar keduanya. Dan yang V4 ke V1 bernilai 0. Dan V4 ke V2 bernilai 1 karena ada busur atau arahan yang menghubungkan keduanya. Dan V4 ke V3 bernilai 0 dan V4 ke V4 bernilai 0. Lanjut. Baik, lanjut ya. Langkah 1, mengubah semua entry sepanjang diagonal menjadi 1 sehingga menghasilkan matriks. Untuk elemen diagonal sendiri adalah elemen AII, yang dimana I itu adalah indeks baris dan kolom itu bernilai sama. Yang termasuk ke dalam elemen diagonal itu adalah A11 atau V1 ke V1, A22 atau V2 ke V2, A33, V3 ke V3, A44 atau V3 ke V4. Sehingga dapat dilihat gambar dari sebelum semua entry-nya itu diubah, dan gambar yang di sebelah kanan adalah entry sepanjang diagonal sudah diubah. Elemen lain yang di luar diagonal tetap tidak berubah, yaitu bersifat 0. Langkah kedua, melihat kolom salah satu matriks yang diperoleh sebelumnya. Untuk setiap baris yang kolomnya bernilai 1, kita tambahkan baris pertama matriks tersebut ke baris yang bernilai 1, menggunakan Boolean addition atau penjumlahan Boolean. Baris pertama matriks ini diberikan oleh 1, 1, 0, 0. Karena baris pertama adalah satu-satunya baris yang memiliki angka 1 di kolom 1. Maka kita mendapatkan baris 1 ke baris itu sendiri menggunakan Boolean tambahan. Ini berarti kita menambahkan setiap suku pada baris ke suku itu sendiri. 1, 1,0,0 ditambah 1,1,0,0 sama dengan 1 ditambah 1. Pada penjumlahan Boolean tersendiri, 1 ditambah 1 itu nilainya akan menghasilkan 1. Dan juga pada penjumlahan Boolean, 0 ditambah 0 itu hasilnya tetap 0. Sehingga hasilnya sama seperti sebelumnya, yaitu 1,1,0,0. Baik, yang ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Pada langkah 3, kita melihat kolom 2 dari matriks yang kita peroleh di atas. Kolom 2 ditulis dengan warna abu-abu. Untuk setiap baris yang kolom 2-nya bernilai 1, kita tambahkan baris kedua matriks tersebut ke baris yang bernilai 1, menggunakan penjumlahan Boolean. Baris kedua matriks ini diberikan oleh 0, 1, 1, 0, dan ada 3 baris di kolom ini yang mempunyai nilai 1. Baris 1, baris 2, dan baris 4. Pertama, kita akan menambahkan baris 2 dan baris 1. 0, 1, 1, 0 ditambah 1, 1, 0, 0. Hasilnya 0 ditambah 1,1 ditambah 1,1 ditambah 0,0 ditambah 0. Menghasilkan 1, 1, 1, 0. Yang menjadi baris baru kita, penjumlahan Boolean dari baris 2 dengan baris 2 memberi kita hasil 0,0110 ditambah 0110. Menghasilkan 0 ditambah 0,1 ditambah 1,1 ditambah 0,0 ditambah 0. Menghasilkan 0,1,1,0. Yang persisnya baris kedua lagi. Lalu terakhir kita akan menambahkan baris kedua dengan baris keempat. 0110 ditambah 0101. 0 ditambah 0,1 ditambah 1,1 ditambah 0,0 ditambah 1. Menghasilkan 0111. Hasil keseluruhan matriks yang diperoleh adalah sebagai berikut, seperti pada gambar. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Naila. Lanjut. Persilakan. Jadi untuk langkah keempat, untuk setiap baris di mana elemen pada kolom ketiga bernilai 1, maka baris tersebut akan dipilih untuk dioperasikan. Di sini yang dipilih adalah baris ketiga. Baris ketiga dari matriks akan ditambahkan ke setiap baris yang dipilih.
Yang pertama itu baris ketiga ditambah baris ke-1, lalu baris ketiga ditambah baris kedua, dan yang terakhir baris ketiga ditambah baris keempat. Penambahan ini menggunakan aturan penjumlahan Boolean. Apa sih aturan penjumlahan Boolean itu? Jadi, di dalam aturan penjumlahan Boolean itu terdapat dua kemungkinan. Dia bisa true, bisa false. Jika dia true, maka dia akan bernilai 1, dan jika false akan bernilai 0. Jadi hasil penjumlahan 2 bit hanya akan bernilai 1 jika setidaknya salah satu bit awal bernilai 1. Lalu didapatlah hasil akhir dari matriks tersebut, yaitu pada baris pertama yaitu 1, 1, 1, 1, baris kedua 0, 1, 1, 1, baris ketiga 0, 0, 1, 1, dan yang terakhir baris keempat yaitu 0, 1, 1, 1. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Zaki. Oke, selanjutnya langkah kelima. Pada langkah kelima, untuk setiap baris yang kolom keempatnya bernilai 1, maka dilakukan penjumlahan boolean. Nah, terlihat pada matriks ini, semua barisnya memiliki nilai 1 pada kolom keempat, sehingga semua baris kita lakukan penjumlahan. Setiap baris ditambahkan dengan baris keempat. Nah, cara penjumlahannya sama dengan langkah sebelumnya, sehingga menghasilkan matriks akhir seperti gambar sini. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Baik, jadi ini adalah versi pseudocode dari algoritma Warshall untuk menentukan apakah terdapat jalur terarah dari vertex I ke vertex J. Langkah pertama itu input adjacency matrix. Jadi matriks ini menunjukkan hubungan langsung antar simpul. Apabila elemen pada baris I kolom J sama dengan 1, itu berarti ada garis penghubung antara simpul vertex I ke vertex J. Apabila elemen pada baris I kolom J sama dengan 0, berarti tidak ada garis penghubung dari vertex I ke vertex J. Yang kedua, itu mengubah diagonal menjadi 1 menggunakan iterasi. For I sama dengan 1 hingga N. Set AII atau elemen pada baris I kolom I sama dengan 1. Set AII atau set elemen pada sepanjang diagonal menjadi angka 1. Lalu yang ketiga, itu memeriksa dan menambahkan keterjangkauan atau reachability-nya. For I sama dengan 1 hingga N, itu simpul yang digunakan sebagai penghubung antar simpul-simpul lainnya. For J sama dengan 1 hingga N, itu simpul awal dari jalur yang sedang diperiksa. If A, I, J atau if elemen pada baris I kolom J sama dengan 1. Jika A, I, J atau elemen pada baris I kolom J sama dengan 1, itu berarti ada jalur dari vertex I ke vertex J. Lalu for K sama dengan 1 hingga N. Itu simpul tujuan. Lalu A, J, K atau elemen pada baris J kolom K sama dengan elemen pada baris J kolom K ditambah dengan elemen pada baris I kolom K menggunakan penjumlahan Boolean. Lalu yang terakhir itu output dari reachability matrix AIJ atau elemen pada baris I kolom J. Hasil akhirnya adalah matriks keterjangkauan atau reachability matrix yang menunjukkan semua pasangan simpul yang dapat dijangkau. Sekian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, jika ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.